Terdapatnya endapan lava beku dan lempung hitam bekas aliran lava yang membentuk Danau Purba yang berada di cekungan Gunung Kapur di selatan, Gunung Kawi dan Gunung Kelut di barat, Gunung Anjasmoro, Arjuno, Welirang dan Penanggungan di utara, dan Tengger, Semeru di bagian timur. Cekungan Danau Purba yang berupa lingkungan lahar panas tersebut lambat laun terisi air hujan, sehingga berubah menjadi areal rawa-rawa yang berisi material bebatuan vulkanik. Selanjutnya aliran lahar Danau Purba tersebut mengalami pengeringan yang dipercepat dengan proses pematusan lembah Sungai Brantas, mengering menjadi dataran luas yang sangat subur, dan sekarang dikenal menjadi Dataran Tinggi Malang. Di Malang, tahun 760 Masehi, terdapat satu kerajaan besar yang bernama Kanjuruan. Ada seorang raja bijaksana dan sangat sakti, Sang Dewa Sima namanya. Anandanya lah Sang Liswa namanya, yang juga terkenal dengan Sang Gajayana. Setelah Ramanda pulang kembali ke swarga, maka Sang Liswalah yang menjaga keratonnya yang besar, bernama Kanjuruan. Sang Liswa mempunyai seorang putri yang oleh Ramanda, sang raja, diberi nama Sang Utejana, yang hendak meneruskan kulawarga Ramanda yang bijaksana. Prasasti Dinoyo 760. Dalam prasasti Wurrari tahun 1289 Masehi disebutkan, setelah Raja Airlangga turun tahta, kerajaan dibagi menjadi dua bagian. Kerajaan Janggala dengan ibu kota Kahuripan, dan Panjalu dengan ibu kota Daha Kadiri. Marang gandaning Puspito Panjalu Kadiri mempunyai kekuasaan daerah kecil di bawahnya yang disebut Kuwu. Kuwu di sekitar Malang bernama Kuwu Tumapel dengan penguasanya yang bernama Tunggul Ametung. Pemerintah Tunggul Ametung yang sewenang-wenang banyak menyengsarakan rakyat Tumapel, melakukan penculikan terhadap seorang gadis desa, putri seorang pujangga yang bernama Ken Dedes. Ken Dedes adalah wanita Nareswari, wanita yang paling utama. Jusira Purwa tanhana ring patapanira samangkata Ken Dedes sinaha pinalayoken denira Tunggul Ametung. Mugatan tutuga pamuktine Matio Sinahut Ki Angris. Dalam kitab Negara Kertagama dan kitab Pararaton disebutkan seorang pemuda desa bernama Ken Angrong berhasil mengambil alih kekuasaan Kuwu Tumapel dari tangan Aku Tunggul Ametung, memperistri Ken Dedes dan menobatkan diri menjadi raja. Kitab Negara Kertagama. Sesudah itu, Ken Angrok direstui menjadi raja di Tumapel. Negaranya bernama Singhasari yang beribu kota Kota Raja. Nama nobatannya Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Peristiwa ini berlangsung pada tahun Lautan Dasa Bulan.
atau 1104 Saka atau 1180 Masehi. Tahun 1144 Saka atau 1210 Masehi, atas restu para pujangga dan para Brahmana, Sang Amurwa Bumi menaklukkan Raja Kadiri, Sri Kertajaya, dan menyatukan Janggala dan Kadiri. Meluaskan kekuasaannya ke seluruh wilayah Nusantara dan mendirikan wangsa baru, yaitu Wangsa Rajasa, tahun 1222 Masehi. Amurwa Bumi yang bernama Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya tahun 1293 membuka hutan Trik atau Tarik dan melakukan penyerangan ke Kadiri, memanfaatkan kedatangan tentara Mongol yang akan menghukum Raja Jawa yang telah menghina Kaisar Kubilai Khan. Persekutuan Raden Wijaya dan tentara Mongol akhirnya dapat mengalahkan Kadiri, dan kemudian Raden Wijaya pada tanggal 12 November 1293 mendirikan kerajaan Majapahit sebagai penerus dinasti Rajasa Singhasari. Perumusan konsep yang diciptakan sejak kerajaan Majapahit oleh Pujangga Empu Tantular dalam Kakawin Purdasanta atau Sutasoma dan masih dipakai di negara Indonesia sampai sekarang adalah Bhinneka Tunggal Ika.